Fahri Onassis Halim, biasa dipanggil Fal, dan dari jurusan Jurnalistik Angkatan 2023. Pada tahun ini, aku dipercaya sebagai Supervisor OMB-UMN 2025. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Stephen Melisiano Wiggins dan biasa dipanggil Stephen. Aku dari Strategic Communication Angkatan 2022. Tahun ini aku dipercaya sebagai Ketua OMB-UMN 2025. Salam kenal teman-teman. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Alexa Putri Wiharto, teman-teman bisa panggil aku Echa. Aku dari jurusan Strategic Communication tahun 2023 dan saat ini aku dipercaya sebagai Wakil Ketua OMB-UMN 2025. Dan kami siap bincang OMB! Dan sekarang kami akan menjawab pertanyaan seputar OMB-UMN 2025. Siap? Siap. Siap. Kita mulai yang pertama aja ya. Boleh. Boleh. Kamu aja. Oke, apa konsep utama yang diangkat dalam OMB-UMN 2025? Bisa kamu bantu jawab kan? Mungkin aku bantu jawab aja ya teman-teman ya. Oke, jadi di OMB-UMN 2025 ini kami mengangkat konsep utamanya yaitu menempuh proses menuju integritas. Jadi di dalam konsep ini kami mengharapkan bahwa seluruh teman-teman pejuang Rangkom Gading dapat menghargai setiap proses yang teman-teman tempuh di dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya pada saat teman-teman sudah memasuki dunia perkuliahan. Dan harapannya di setiap proses yang teman-teman tempuh juga nantinya teman-teman harus menerapkan nilai-nilai etika di dalamnya, supaya teman-teman dapat menjadi pribadi yang berintegritas. Ditambah lagi juga kita selama perkuliahan pasti banyak banget proses yang dilaluin. Terus juga harapannya teman-teman peserta yang terutama adalah mahasiswa baru bisa menemukan identitas dalam diri mereka masing-masing dan juga menjadi pribadi yang berintegritas di dunia perkuliahan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya boleh, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seperti apa tahapan atau ide-ide yang muncul selama proses mendesain logo OMB tahun ini? Mungkin bisa aku bantu jawab? Oke, baik. Proses atau tahapan atau ide-ide yang muncul mungkin untuk pertama kali kami memikirkan mengenai apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hewan tersebut, yaitu tahun ini kami ambil Rangkom Gading. Mengapa Rangkom Gading? Karena Rangkom Gading merupakan simbol dari pertumbuhan itu sendiri, dari setiap rangkom gading bertumbuh, dari bentuk tubuh dan juga paruhnya yang semakin besar. Bisa diterapkan oleh mahasiswa dari tema OMB. Mau dibantu jawab atau apa aja? Aku yang bantu jawab. Oke, jadi di OMB-UMN 2025 kita mengangkat beberapa nilai-nilai yang emang secara tujuan dari OMB itu sendiri kita pengen menanamkan nilai-nilai kepada teman-teman peserta nantinya. Nah, nilai yang diangkat di OMB-UMN 2025 itu ada 5. Yang pertama ada SDGs number 4, Quality Education, dan ada SDGs number 16, Peace, Justice, and Strong Institutions. Yang ketiga itu ada 5C Women, dan yang keempat ada tanggung jawab, dan yang terakhir ada ketekunan. Nah, harapannya dari OMB-UMN 2025 dapat menanamkan nilai-nilai tersebut kepada teman-teman peserta. Balik lagi, dengan konsep yang kita angkat, yaitu menempuh proses menuju integritas, kami berharap juga kelima nilai itu dapat menjadi satu kolaborasi bagi teman-teman peserta untuk menjalani dunia perkuliahan. Karena secara kita OMB-UMN 2025 pengen memberikan yang terbaik juga untuk teman-teman peserta, sehingga teman-teman peserta siap menghadapi dunia perkuliahan. Bisa ceritakan beberapa tantangan yang dihadapi selama proses persiapan OMB-UMN 2025 ini? Aku tentu jawab ya. Oke, sebenarnya dari persiapan OMB-UMN 2025 sendiri kita melalui berbagai macam proses, berbagai macam tahapan yang pastinya dalam setiap proses yang kami lalui sebagai panitia ada tantangan tersendiri dalam menghadapinya. Tapi baik lagi, setiap tantangan itu pastinya dapat dilalui dengan baik oleh kami karena dari OMB sendiri kita punya prinsip kalau kita ingin melakukan yang terbaik untuk teman-teman peserta nantinya, dan juga semoga kita sebagai panitia OMB pun tidak hanya membantu peserta untuk merangkai kisah dalam setiap langkah, tapi kita juga ingin merangkai kisah kita sendiri dalam proses OMB-UMN 2025. Begitu ya teman-teman ya? Betul. Oke, kalau gitu Boleh sekarang aku yang bantu. boleh.
Apa yang membedakan? Apa yang membedakan OMB tahun ini dengan tahun lalu? Mungkin boleh aku dulu? Boleh. Oke, baik. Apa yang membedakan OMB tahun ini dari tahun lalu? Sebenarnya setiap tahun pasti punya warnanya masing-masing ya teman-teman. Untuk tahun ini kami ingin lebih untuk menekankan kepada apa yang ingin kami berikan, apa yang ingin kami tanamkan kepada para peserta mahasiswa baru OMB UMN 2025 tahun ini, yaitu untuk lebih menghargai setiap proses yang mereka jalani dalam perkuliahan, sehingga mereka dapat melihat kembali langkah-langkah mereka dan menerima setiap tanggung jawab dengan tekun seperti nilai yang kita tanamkan pada tahun ini. Ya, balik lagi juga di tahun ini OMB UMN 2025 pastinya kita akan membawakan serangkaian kegiatan untuk teman-teman peserta yang pastinya akan sangat-sangat membantu teman-teman peserta untuk menghadapi dunia perkuliahan seperti itu, teman-teman. Saran untuk peserta yang menghadapi OMB tahun ini agar mereka dapat mengikuti semua kegiatan dengan maksimal. Mungkin kita bisa mulai jawab aja ya. Boleh. Oke, jadi sebenarnya saran untuk teman-teman yang akan menghadapi OMB tahun ini lebih ke dijaga aja sih teman-teman kesehatannya, karena kan rangkaian OMB juga sebentar lagi akan dimulai, dan tentunya supaya teman-teman bisa mengikuti rangkaian ini dari awal sampai dengan akhir dengan maksimal, tentunya itu juga harus disertai dengan kesehatan dari teman-teman itu sendiri. Dan selain dari kesehatan itu juga, teman-teman mungkin bisa mempersiapkan segala barang-barang yang diperlukan untuk rangkaian OMB UMN nantinya, supaya teman-teman bisa mengikuti semua rangkaiannya dan mengikutinya dengan baik sampai akhir. Berarti dipersiapkan agar teman-teman bisa mengikuti rangkaian OMB yang seru banget ya, Caya? Betul. Selama persiapan OMB, apa momen paling berkesan yang kalian alami? Aku deh, bentar jawab deh aku ya. Oke, boleh. Oke, kalau misalnya ditanya selama persiapan OMB, momen apa yang paling berkesan? Sebenarnya aku nggak bisa sebutin satu persatu, kayak momen spesifik apa yang berkesan buat aku. Cuman satu hal yang aku tahu, ketika aku menyadari adanya pertumbuhan dari teman-teman panitia, dari teman-teman pejuang Rangkul Gading, disitulah aku ngerasa ini adalah momen yang berkesan buat aku. Dimana yang di awalnya kita melihat teman-teman panitia berproses dari yang baru memasuki dunia OMB sebagai seorang panitia, dan hingga hari ini teman-teman panitia sudah siap untuk menjalani rangkaian OMB UMN 2025. Disitulah aku baru menyadari kalau ini adalah momen yang berkesan bagi aku sendiri secara pribadi, dan aku yakin teman-teman BPH lain juga merasakan hal yang sama gitu ya, teman-teman. Betul, ya. Atau mungkin dari teman-teman ada momen berkesan sendiri gitu? Mungkin boleh dari Eca dulu. Kayak kalau dari aku mungkin lebih spesifiknya ke persiapan awal kita aja. Jadi waktu awal mulai kita mempersiapkan OMB ini mau berjalan seperti apa di tahun 2025, itu sih yang paling berkesan, karena dari sinilah kita menentukan kayak nanti tuh OMB akan berjalan seperti apa dan hasil akhirnya akan seperti apa untuk teman-teman peserta dan juga panitia. Pada saat menyatukan visinya gitu ya, Betul, Caya? saat menyatukan visi kita semua. Kalau dari kamu? Kalau dari aku sendiri mungkin pada saat pertama kali kita bertemu, dan pas pertama kali aku bertemu dengan teman-teman semua dari BPH Koor, lalu juga teman-teman dari panitia anggota yang lainnya, itu rasanya seneng banget dan sangat berkesan karena disitulah perjalanan kita semua dimulai. Oke, bagaimana cara kalian bisa menyeimbangkan waktu antara kegiatan di luar kampus, organisasi, dan kuliah tanpa merasa kewalahan? Oke, dari aku ya mungkin. Sebenarnya aku bukan orang yang bisa membagi waktu dengan baik. Cuman karena di situasi yang sekarang ini, lama-lama aku bisa beradaptasi dengan situasi yang saat ini, yang dimana aku harus bisa membagi waktu antara perkuliahan, organisasi, dan juga kegiatan di luar dari kampus. Nah, kalau aku tuh caranya akhirnya aku bisa nemuin kalau misalkan selama di weekdays ini dari hari Senin sampai Jumat itu aku bisa secara full membagikan waktu aku ke perkuliahan dan juga organisasi. Nah, untuk di weekend, di hari Sabtu dan juga Minggu, itu biasanya aku gunain waktunya untuk kegiatan di luar kampus, kayak misalkan acara keluarga atau aku ibadah, dan juga mungkin sesekali ketemu sama teman-teman, apalagi yang sekarang lagi liburan semester juga, jadi teman-teman jadi kangen gitu, udah lama nggak ketemu, akhirnya kayak bisa luangin waktu untuk makan bareng gitu. Sebenarnya kalau dari aku juga kurang lebih mirip, apalagi kita sebagai mahasiswa juga pasti punya caranya tersendiri untuk membagi waktu kita. Nah, kalau dari aku pribadi lebih ke ngurutin skala prioritas, teman-teman. Jadi
aku yang bisa tahu diriku sendiri dan aku akan tahu kira-kira aku melakukan hal ini butuh waktu berapa lama dan prioritasnya setinggi apa, urgensinya setinggi apa, dan baru akan diurutkan mana yang harus diduluin. Nah makanya selama proses persiapan OMB UMN 2025 ini banyak sekali hal yang kita pun sebagai panitia harus bisa membagi waktu dengan baik sehingga kita pun bisa ngasih output yang maksimal juga ya buat teman-teman peserta. Kayak gitu. Kalau dari kamu ada tips apa nggak kalau gitu? Dari aku tipsnya sebenarnya juga sama seperti Eca dan Steven sendiri, seperti berbagi prioritas juga sama, dan juga tentunya aku menggunakan tips banget menggunakan alarm. Jadi setiap kali ada kegiatan apa selalu aku taruh di alarm supaya ini waktu ini, jadi tepat semua waktunya. Jadi lebih terstruktur ya. Betul, lebih terbagi dengan baik dan tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, kalau gitu untuk pertanyaannya kita udah selesai jawab semua ya teman-teman ya. Nextnya kita mau ngapain? Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen I have or I have never seputar perkuliahan dan kampus UMN nih. Jadi kita udah punya beberapa pertanyaan yang nanti bisa kalian jawab sesuai dengan pilihan masing-masing, dan kalian juga memberikan alasannya kenapa kalian memilih have or have never. Kita lanjut ke pertanyaannya ya. Pertanyaan 1. I have or I have never makan di kantin lebih dari 3 kali dalam sehari. 1, 2, 3. Beda-beda. Karena kita berdua sama, kalau tipe beda sendiri, Bu. Duluan ya. Oke, sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku pernah ya teman-teman, apalagi kalau misalnya aku ada kegiatan yang saya dari pagi sampai sore, biasanya aku akan sering mengunjungi kantin ya teman-teman ya pastinya. Dan pasti di kantin UMN itu buat teman-teman nanti, kalau misalnya teman-teman udah memasuki dunia perkuliahan dan teman-teman jalan-jalan ke kantin, pengen jajan di kantin UMN itu banyak banget jajanan yang bisa teman-teman beli, yang teman-teman bisa cari, yang pastinya enak-enak banget ya teman-teman. Dan sehat. Dan sehat juga ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyari makan sehat ada, mau cari makan yang ringan juga ada, mau cari makanan berat juga ada. Kantin UMN lengkap ya teman-teman ya. Cuman alasan dari teman-teman dong. Dari aku ya, aku tuh tipe orang yang nggak bisa makan di tempat yang sama secara berkali-kali. Jadi kayak benar-benar harus variatif. Alasan utamanya lebih ke kadang tuh aku pagi sarapan dibawain bekal sama mami. Jadi kayak mau nggak mau sarapan udah dapat dari rumah kan. Terus aku makan. Nah biasanya di kantin aku makan cuma makan siang. Nah itu setiap hari menunya harus beda, kalau enggak aku bosan. Jadi gitu sih. Dan kalau sore tuh biasanya aku udah kayak keburu pulang atau nge-GoFood dari luar. Gitu sih teman-teman. So aku pikir sama Eca ya, karena aku sendiri juga di sini ada bekal juga. Terus juga kalau di kantin itu lebih sering pas siang aja untuk ngobrol, karena biasanya kalau siang lebih ramai gitu, jadi kalau ngobrol lebih seru gitu. Dan kalau misalnya sore atau pagi-pagi makan di rumah, sorenya biasanya kalau nggak makan keluar, kalau nggak udah di rumah gitu. Oke. Aku juga mau tanya nih personal. Kalian bisa nggak satu-satu sebutin top 3 makanan favorit kalian di kantin? Waduh. Ini makanan berat, makanan ringan apa aja? Ada snack, Mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Boleh. Oke, kalau aku top 1-nya itu lebih ke es krim. Terus yang kedua itu siomay batagor. Yang ketiga mungkin ada kayak ayam pop gitu. Itu kayak untuk dijadikan cemilan, bisa dijadikan makan berat, bisa gitu. Praktis banget dan enak. Oke. Kalau aku sebenarnya ada beberapa yang mirip. Jadi kalau aku yang pertamanya mie ayam, teman-teman, itu juara. Terus yang kedua itu aku es krim juga, aku setuju sama Paul. Karena kadang-kadang butuh tambahan energi teman-teman gitu. Terus yang ketiga itu siomay batagor juga sama. Gitu. Kalau Eca gimana? Kalau aku mungkin yang pertama itu jus buah. Terus yang kedua nasi Hainam. Karena harganya murah dan ayamnya besar banget, jadi kenyang. Terus ada kuahnya. Terus yang ketiga tuh ada warung nasi Manado ya. Kalau nggak salah itu tuh karena ada sayurnya sih. Karena aku tuh kalau makan prefer yang
kalau misalnya ada sayur ada sayurnya, makanya kadang Manado dan menunya variatif juga, jadi setiap hari bisa ganti-ganti sayurnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Nomor 2, I have or I have never datang lebih pagi agar bisa duduk paling belakang. Boleh dijawab. 1, 2, 3. Boleh diceritain kalau Siapa dulu? Aku kali ya. Boleh. Tadi kan untuk duduk paling belakang ya. Sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang suka duduk di belakang, karena kalau di belakang aku jadi gampang ke distract sama yang lain, entah itu main handphone atau jadi ngobrol sama teman. Makanya kadang-kadang nggak peduli sih datang duluan atau terakhir, karena pasti kursi depan tuh selalu kosong. Jadi kayak bisa aku dudukin, karena duduk di depan bisa bikin aku jadi lebih fokus aja untuk ngedengerin dosen gitu sih teman-teman. Ya, kalau dari aku sebenarnya aku tuh tipikal orang yang nggak masalah duduk di mana aja teman-teman. Cuman aku merasa secara pribadi kalau lagi menjalani mata kuliah, aku lebih suka duduk yang kalau nggak di depan apa tengah. Sebenarnya prefernya tengah sih teman-teman, karena secara suara juga lebih kedengeran dan ngelihat papan tulis itu jauh lebih jelas teman-teman. Jadi kalau misalnya di kelas aku berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen bisa masuklah ke aku gitu, kayak bisa dipelajari dengan baik. Kalau misalnya aku sendiri sama seperti ya, sama Mas Steven juga suka duduk di depan. Terutama aku suka duduk paling depan karena mata aku minus. Jadi lebih mudah untuk melihat, dan juga plusnya lagi itu kita mudah untuk berinteraksi dengan dosen. Jadi kalau kita mau tanya apa, bingung apa, karena kita paling depan kita bisa langsung angkat tangan cepet kayak ngobrol aja gitu. Karena tentunya dosen-dosen di UMN juga sangat informatif dan membantu banget kalau emang kita lagi kesulitan. Boleh kita lanjut? Boleh. Nomor 3, I have or I have never ngerjain tugas Hamin 1 jam. 1, 2, 3. Dan Oke. dulu deh. Mungkin kalau dari aku karena kalau misalnya 1 jam deg-degan gak sih teman-teman? Iya. Nah, terus jadi lebih punya siapin waktu lebih cepat, dan biasanya aku kalau kerjanya ya Hamin 2, Hamin 3 udah kayak selesai gitu. Ya. Kalau aku sebenarnya balik lagi ya, kayak tadi aku udah sempat cerita juga sedikit mengenai gimana cara aku bagi waktu dari skala prioritas dan lain-lain. Aku pastinya udah tahu ngerjain tugas ini bakal makan waktu berapa lama. Jadi secara lini masa pengerjaan juga aku akan menyesuaikan dengan jadwal aku, karena aku masih ada kegiatan di luar kampus juga yang pastinya akan menyita waktuku juga. Jadi sebisa mungkin apa yang aku bisa kerjain, aku akan kerjain dulu supaya kegiatan yang lain pun bisa terakomodir dengan baik gitu. Kalau dari aku, karena aku ya setuju sama Val, kalau Hamin 1 jam tuh deg-degannya berasa banget. Nah, jadi kadang tuh ngerjainnya maksimal banget Hamin 1, itu pun nggak malam supaya besok bisa tidur dengan tenang. Dan aku juga orangnya cukup perfeksionis, jadi kalau ngerjain tugas nggak bisa yang asal yang penting kumpul. Jadi diusahain semaksimal mungkin, dan aku rasa dengan kayak gitu nggak cukup dalam waktu 1 jam aku bisa ngebut tugas. Ya, terus Balik lagi sesuai kapasitasnya masing-masing ya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya. I have or I have never telat 1 jam masuk ke kelas. 1, 2, 3. Oke, dari Mas Steven dulu. Aku sebenarnya nggak pernah sih teman-teman telat 1 jam, karena aku tipikal yang kalau kelas jam 8, jam setengah 7 aku udah bangun. Jadi aku masih punya waktu banyak untuk siap-siap, masih punya waktu banyak untuk OTW. Jadinya kayak sebenarnya lebih ke deg-degan aja sih, kayak kalau misalnya kita terlambat itu kita masuk kelas di saat kelasnya udah mulai, dan itu kita diliatin banyak orang teman-teman. Jadi sebisa mungkin selain karena itu, kita juga jadinya dapat materi yang dibawain oleh dosen tuh nggak maksimal juga gitu teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita tepat waktu ya. betul. Gitu kok. Siap tahu. Dari aku boleh. Aku gak pernah 1 jam karena setuju sama Kak Iwan.
jadi ketinggalan materi, jadi catatannya nggak lengkap, nggak bisa ngikutin materi dosen dari awal banget, kayak lagi bahas apa tuh jadi ketinggalan. Terus selain itu juga kadang beberapa dosen kan banyak yang emang absennya dari awal, kayak jadinya tuh ketinggalan di absennya itu sih. Jadi rugi banget ya, kenapa datang telat, jadinya kan absennya pakai gitu. Kalau aku nggak pernah tidak kelas 1 jam karena pertama rumah aku cukup dekat juga, jadi jarang banget telat karena satu aku takut banget dosennya juga nggak izinin aku masuk, terus dari absen juga seperti Eca tadi. Terus yang ketiga karena kalau misalnya kita telat gangguin sama kayak posisi dari gangguin teman-teman yang lain tuh lagi belajar dan tiba masuk inklusif gitu, jadi besok masuk tepat waktu. Jadi balik lagi kita masuk ke waktu, nggak cuman kayak kita nggak gangguin teman-teman yang lagi belajar, tapi juga kita juga bisa dapat materinya secara penuh ya. Benar, hormati dosen juga. Iya benar banget. Jadi tepat waktu. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 5. I have or I have never di kampus sampai jam 10 malam. 1, 2, 3. Dari aku dulu. Oke, kalau aku karena dari aku sendiri aku suka ikut kegiatan di kampus, jadi tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti sampai pada jam segitu. Dan pastinya banyak juga teman-teman yang berkegiatan juga di kampus sampai jam 10 malam, jadi kayak dan seru banget ikut semua kegiatan yang ada di kampus ini karena membangun relasi, terus habis itu untuk membangun potensi diri juga. Kalau dari aku mungkin ininya sih lebih ke alasannya juga, aku sering mengikuti kegiatan mahasiswa juga, jadi banyak kegiatan di kampus. Dan aku juga lebih memilih kegiatan kampus yang tidak mengganggu jam perkuliahan, karena balik lagi yang kayak tadi aku bilang, sebisa mungkin kegiatanku di luar perkuliahan itu tidak mengganggu kegiatan perkuliahanku secara akademis. Jadi banyak kegiatan yang dimulai itu dari jam 5, dan sebenarnya alasannya kenapa di kampus, karena menurut aku kampus adalah tempat yang aman dan nyaman untuk kita berkegiatan. Jadi dibandingkan kita berkegiatan di luar, lebih baik kita berkegiatan di kampus juga ya, karena lebih aman juga, fasilitasnya juga memadai dan cocok untuk kegiatan kita kayak gitu. Jadi makanya beberapa kegiatan itu kita di sampai jam 10 ya teman-teman ya. Oke, aku setuju sama Fatima dan juga Val. Mungkin sedikit tambahan aja teman-teman. Kadang tuh aku suka juga kerjain tugas di kampus, karena benar apa yang dibilang Fatima, lebih nyaman di kampus aja, kayak lebih aman kan. Jadi kadang beberapa tugas tuh aku lebih suka kerjanya di kampus, terutama kerjain tugas kelompok, karena supaya nggak perlu ribet kesana kemari lagi dan janjian juga sama beberapa orang. Karena kan kadang karena janjian di luar tuh jadi lebih susah untuk ketemunya dan lebih lama, jadi supaya lebih cepat dan cepat selesai dan jadi gampang juga, nggak perlu kemana-mana lagi, jadi ngerjain di kampus Biar lebih efektif ya. betul. Oke, lanjut pertanyaan nomor 6. I have or I have never melakukan presentasi 100% improvisasi. 1, 2, 3. Wow. Aku jawab dulu ya. Sebenarnya kalau ditanya presentasi improvisasi, pastinya setiap mahasiswa pernah. Cuman kalau ditanya apakah 100%, tentunya tidak teman-teman. Aku tuh tipikal yang kalau presentasi, setidaknya aku harus tahu garis besar materinya apa yang pengen aku bawain ke audiensnya dan segala macam. Apalagi kita juga, terutama ya di prodi aku sendiri, banyak sekali untuk presentasi, terutama beberapa materi itu memang harus dipresentasikan. Jadi aku sebagai mahasiswa itu harus tahu aku pengen ngebawain materi apa dan materi yang diminta oleh dosen itu seperti apa. Jadinya aku pun bisa ngebawainnya dengan baik, ngedeliver dengan baik pada audiens. Jadi bukan mungkin improvisasinya lebih ke pembawaannya kali ya dibandingkan materinya. Karena kalau dari segi materi aku tipikal yang memang harus tahu dulu, harus paham dulu materinya baru bisa aku bawain ke teman-teman. Gitu. Sendiri kalau di jurusan aku jurnalis itu banyak karya ya, banyak kita tuh banyak keluarin hasil jurnalistik
Nah, biasanya dosen-dosen itu ada yang minta dipresentasikan, ada yang minta lakukan aja. Jadi kadang kalau disuruh presentasi itu lebih termasuk 100% sih, walaupun emang karyanya sudah jadi, tapi kita harus di depan diberi presentasi gitu. Iya benar. Kadang juga aku tuh sebenarnya satu prodi sama ketipan teman-teman. Sama aku juga tipe orang yang harus mempersiapkan. Tapi kadang tuh ada beberapa project yang akan kita buat hari itu juga dan ya kita ternyata pas dikumpulin tuh harus dipresentasiin. Jadi kayak mau nggak mau aku harus improvisasi dengan yaitu karya yang aku bikin juga di hari itu karena terhitungnya kan persiapannya jadinya agak kurang panjang ya karena hari itu bikin karya terus hari itu juga aku harus presentasi ke depan teman-teman kelas. Ya, karena sebenarnya ada beberapa project yang juga kenapa harus dipresentasiin hari itu juga, itu melatih pemahaman kita sih dengan hasil karya yang udah kita buat ya. Jadi bukan sekedar dibuat saja, tapi kita juga bisa mendeliver apa yang kita buat ke teman-teman yang lain gitu. Nah, supaya dipastikan karya yang kita buat juga kita paham itu tuh maksudnya apa dan bisa dijadikan sebagai apa. Betul sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 7. I have or I have never punya teman baru dari sebuah kegiatan kepanitiaan. 1, 2, 3. Aku yakin ini kita semua pasti bakal sama. Benar tuh. Karena udah pasti ketemu orang-orang baru, teman-teman baru di setiap kegiatan kita ikut. Ya, aku yakin teman-teman juga jawabannya sama karena kita juga ikut kegiatan mahasiswa, apalagi beberapa kepanitiaan juga. Pastinya kita kenal nih wajah-wajah baru dan pastinya nggak mungkin dong kita ketemu teman-teman dari lintas prodi kita nggak kenalan. Pastinya ada interaksi di sana dan juga kita jadi lebih tahu nih teman-teman di prodi ini kegiatan yang apa yang aja dan jadinya kita bisa bertukar pikiran. Jadi kita punya banyak insight baru ya teman-teman ya. Karena kan BUMN juga punya banyak prodi ya teman-teman. 13 Jadi ya. ya ada 13 prodi dan juga 4 fakultas. Jadi pastinya di setiap kegiatan mahasiswa nggak cuma ada satu prodi dan 5 fakultas. Biasanya itu karena kegiatan mahasiswa, jadi semua mahasiswa UMN itu berhak mengikuti kegiatan tersebut. Jadi dapat deh teman-teman baru. Betul banget, sama seperti sekarang. Aku kita beda. Prodi. Betul, kita beda prodi dan juga bertemu dalam kepanitiaan. Ya, dan aku juga yakin teman-teman Ultimates yang lagi nonton juga pasti dari prodi yang beda-beda juga. Betul, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 8. I have or I have never pernah datang ke kelas, tapi ternyata kelasnya online. 1, 2, 3. Wah, Oke, kalau aku karena biasanya dosen-dosen itu ada kasih tahu lewat mereka, ataupun ada grup WA ataupun misalnya dikasih tahu di pertemuan sebelumnya atau kebetulan jadi udah tahu nih jadwalnya biar bisa samain satu kelas. Oh, kali ini bisa online, jadi nggak pernah ya kayak tidur datang juga online. Ya, kalau aku sih lebih ke kalau ada hal mendesak ya. Jadi kayak misal di saat dosennya berhalangan dan itu alasannya yang udah tidak bisa dihindari dan itu cukup mendadak juga. Jadi kadang-kadang kita mahasiswa juga udah sampai dan tiba-tiba harus online. Itu sih bukan yang gimana, tapi karena alasan mendesak. Bukan karena alasan yang sebenarnya bisa diinfokan dari jauh-jauh hari ya, tapi yang kayak misalkan hal kedukaan dan juga misalkan kecelakaan itu kan nggak bisa ditebak ya teman-teman. Jadi kadang ya mau nggak mau hari itu juga ya jadinya online Gitu. oke, lanjut ke pertanyaan nomor 9. I have or I have never dress up totalitas padahal kelasnya cuma 1. 1, 2, 3. Apa dulu ini sebenarnya terjadi di semester awal sih teman-teman. baru masuk ke dunia perkuliahan, jadi kayak nggak tahu nih perkuliahan tuh nanti jalannya kayak gimana sih. Terus akhirnya supaya bisa membangun first impression yang bagus di teman-teman juga dan bisa menghargai dosen juga, jadi ya dress up secara totalitas dari kepala sampai kaki. Nah tapi karena semakin atas bukannya berarti semakin semester atas bukan berarti pakaiannya jadi santai dan gak sesuai peraturan ya teman-teman, tapi lebih ke ya udah yang penting sesuai dalam peraturan kampus aja dan tetap enak dipandang dan juga menghargai dosen. Kalau aku tipikal ya dari awal kuliah sampai detik ini berpakaiannya selalu
tipikal-tipikal yang sama teman-teman. Jadi bisa dibilang berpakaian yang cukup santai, cuman tetap peraturan kampus kayak misalnya sepatu, KTM dan sebagainya macamnya tetap ada. Cuman ya memang nggak ada beberapa kasus yang lebih spesial gitu dan lain-lainnya. Aku sangat seperti Kak Steven, karena kayak dari awal yang penting udah masuk kampus, yang penting nyaman untuk ikut pembelajaran dan juga dilihatnya sopan aja. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 10. I have or I have never menjalani semester full tanpa absen sekalipun. 1, 2, 3. Lanjut duluan ya Kak. Aku lagi beda sendiri. Aku sekarang udah mau semester 5 dan sampai semester 3 tuh aku nggak pernah pakai absenku satupun dari satu matkul pun. Dan kemarin terakhir di semester 4 pakai karena aku telat teman-teman gitu. Telat macet dan ya itu tidak terduga juga. Jadi pas nyampe kelas ternyata udah presensi. Jadi mau nggak mau absennya kepake satu. Jebol satu teman-teman. Iya. Kalau aku aku sekarang masuk ke semester 7 teman-teman. Jadi kalau dari aku sendiri pakai absen itu lebih ke hal-hal yang mendesak, kayak misalnya aku sakit, terus juga misalkan aku ada halangan untuk hadir. Nah itu barulah kita tidak hadir di dalam kelas. Nah tapi kalau misalnya teman-teman saya udah ada waktu hadirlah teman-teman, karena pastinya setiap jam pelajaran yang teman-teman tidak hadiri itu ada pembelajaran yang seharusnya teman-teman bisa dapatkan gitu. Jadi jangan sampai terlewatkan gitu. Aku seperti Kak Steven sih, pasti pernah pakai di setiap semester. Sekarang aku sangat seperti itu juga, mau semester 5 karena badannya nggak enak, jadi harus terpaksa tidak mengikuti kelas gitu. Oke, terima kasih banyak Kak dengan jawaban-jawaban yang sangat motivasi tentunya. Jadi sekian dari segmen game I have or I haven't never selesai.